Om Swastiastu. Pertama-tama Ibu memperkenalkan diri dulu, karena ini sudah pertemuan kesekian kalinya di mata pelajaran kata hidang ya. Secara umum Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Widewul Ayu Mayuni. Ibu mengajar kelas 11 untuk mapel kata hidang. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang peralatan makan dan minum serta alat hidang. Oke, baik. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini untuk KD pengetahuan menganalisis peralatan makan dan minum serta alat hidang. Selanjutnya untuk KD keterampilan yaitu melakukan pemilihan alat makan serta minum dan alat hidang. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, pengertian peralatan makanan dan minuman serta alat hidang. Kemudian tujuan yang kedua, jenis peralatan makan dan minum. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasi jenis peralatan makan dan minum. Kemudian yang terakhir, menganalisis fungsi masing-masing peralatan makan dan minum. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, Ibu lanjutkan materi kita ya. Yang pertama yaitu pengertian peralatan makanan dan minuman. Peralatan pelayanan makanan dan minuman atau alat hidang yaitu alat yang digunakan untuk kegiatan pelayanan makanan dan minuman baik secara table manner dan prasmanan dalam kegiatan menghidangkan makanan ya. Peralatan makan dan minum serta alat hidang ya, kita klasifikasikan dari spesifikasi bahannya ya, kemudian fungsi peralatan. Ibu bahas dari pengelompokan berdasarkan spesifikasi bahan. Pertama ya, berbahan dari keramik ya, berbahan dari keramik. Yang kedua, berbahan dasar kaca ya. Kemudian yang ketiga, berbahan dasar logam ya. Yang terakhir ada peralatan dari hollowware. Bahas satu-satu dulu ya. Alat yang termasuk ke dalam Chinaware, peralatan makan yang berbahan dasar dari keramik ataupun porselen ya. Jadi model peralatan dari Chinaware ini bisa dalam bentuk berbagai macam. Please lihat contoh-contohnya ya dalam slide materi Ibu ya. Contohnya ada oval platter, round platter. Kemudian selanjutnya ada dinner plate ya. Kemudian ada soup plate ya. Kemudian ada dessert plate, B&B plate ya, show plate ya. Nanti kita akan praktek di sekolah bagaimana alat-alat itu kalian lihat secara nyata. Untuk hari ini kita materi dulu ya. Selain itu ada juga soup cup ya, kemudian tea cup ya. Selanjutnya ada coffee cup ya, ada egg cup, teapot ya, kemudian coffee pot, dan masih banyak juga peralatan jenis Chinaware yang bisa nanti kalian praktekkan di sekolah ya. Itu beberapa contoh yang sudah Ibu berikan secara umum. Kita lanjutkan materi kita ke peralatan yang kedua ya. Nah, peralatan kita yang kedua itu berupa alat-alat dari silverware ya. Nah, alat-alat dari silverware itu berarti peralatan yang terbuat dari perak. Di dalam perkembangan zaman ya, alat-alat yang terbuat dari perak itu ya sekarang
sudah secara umum terbuat dari stainless steel. Oke, Ibu bahas satu-satu ya. Di dalam dunia pariwisata, nama-nama peralatan tersebut ya disebut dengan bahasa asing atau bahasa Inggris ya. Nah, untuk jenis peralatan garpu disebut dengan fork, untuk jenis peralatan sendok itu disebut dengan spoon, untuk jenis peralatan pisau itu disebut dengan knife. Untuk jenis garpu ya, itu ada dinner fork, dessert fork, dan salad fork. Nah, untuk jenis sendok atau spoon ya, ada dinner spoon ya. Kemudian ada dessert spoon, soup spoon, teaspoon, ice cream spoon, coffee spoon, dan serving spoon. Yang terakhir yaitu jenis pisau atau knife ya. Di sini ada dinner knife ya, kemudian dessert knife, fish knife, butter speeder, stick knife. Nah, itu peralatan-peralatan yang termasuk ke dalam jenis silverware. Ibu lanjutkan materi kita ke peralatan hollowware. Peralatan hollowware yang artinya peralatan yang berongga, terdiri dari semua jenis peralatan yang berongga yang terbuat dari logam ya. Nah, itu pengertian dari peralatan hollowware. Kita lanjut ke peralatan glassware. Nah, peralatan glassware ya, itu adalah peralatan yang terbuat dari bahan pecah belah yang berupa gelas. Glassware yaitu segala macam jenis gelas atau peralatan yang dibuat dari gelas atau kaca atau juga bisa kristal. Pada umumnya, peralatan ini dipergunakan sebagai wadah atau tempat minuman. Jenis gelas yang digunakan umumnya terdiri dari gelas untuk keperluan di bar ya ataupun restoran. Di sini Ibu akan mencontohkan beberapa gelas ya. Nanti pada saat kita praktek kalian akan ketemu alat-alatnya secara nyata ya. Ini hanya beberapa saja. Secara teori, yang pertama water goblet ya, kemudian ada red wine glass ya, kemudian ada white wine glass, ada brandy glass, cocktail glass, champagne glass, ice cream glass. Ya, itu sudah Ibu jelaskan beberapa jenis gelas ya untuk keperluan tempat minuman untuk di restoran dan bar. Kita lanjut materinya. Pengelompokan peralatan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, peralatan hidang. Yang kedua, peralatan makan dan minum. Yang ketiga, table aksesoris. Oke, yang dimaksud dengan peralatan hidang yaitu peralatan yang dipergunakan untuk menghidangkan makanan. Ya, di sini Ibu contohkan berupa piring atau plate, kemudian ada serving dish, untuk jenis minuman ada coffee pot dan teapot. Nah, untuk peralatan makan dan minum ya, tadi Ibu sudah sebutkan alat-alatnya yaitu berupa pisau, sendok, dan garpu. Itu untuk peralatan makan dan minum ya. Jadi berupa sendok, garpu, dan pisau. Kemudian untuk peralatan minumnya ada berbagai macam jenis gelas. Table aksesoris ya. Nah, table aksesoris di sini ya, itu yang pertama ada table number ya atau nomor meja, kemudian flower vase ya, fungsinya untuk menghias meja agar terlihat ruangannya lebih indah dan menarik ya. Kemudian ada salt and pepper ya, itu tempat garam dan merica ya.
kemudian ada toothpick holder, tempat tusuk gigi ya. Kemudian yang terakhir ada asbak ya, itu jika diperlukan ya, atau disebut juga dengan ashtray. Oke, sedikit tambahan ya, di dalam operasional restoran ya, selain peralatan untuk makan dan minum serta alat hidang ya, di restoran itu juga ditunjang dengan peralatan-peralatan yang disebut dengan other equipment ya. Nah, alat apa saja yang disebut dengan other equipment untuk menunjang operasional dari restoran ya? Itu berupa ada di sini dicontohkan tray, bread basket, yang terakhir kiptong atau jepitan kue. Oke anak-anak, bagaimana materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Silakan kalian belajar dengan baik di rumah ya. Sampai ketemu untuk pembelajaran berikutnya kita di sekolah. Kita akan praktek ya. Kemudian kalau ada pertanyaan ya seputaran materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, silakan kalian bisa sampaikan di forum diskusi atau chat WA ke Ibu ya, atau melalui Telegram juga bisa ya. Baik, Ibu tutup materi kita pada hari ini ya. Terakhir, Om Santi 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 Om.